Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan kupas tuntas soal mengenai FRSKB Guru IPS. Tentang apa sih yang mau dibahas? Jadi kita akan membahas mengenai skala peta, titik henti, dan juga pertumbuhan penduduk. Ini banyak banget teman-teman keluar di FRSKB Guru IPS. Yo, simak terus videonya. Soal nomor 1, jarak antara kontur A ke kontur B pada peta adalah 100 meter. Berdasarkan informasi tersebut, maka skala peta tersebut adalah A 1:200, B 1:2000, C 1:20.000, option D 1:200.000, dan E 1:2 juta. Yuk teman-teman, dihitung dulu berapa sih skala petanya. Nanti tiap videonya seperti biasa ya teman-teman, bisa di pause terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Udah dapat? Betul banget, yang D 1:200.000. Pembahasannya, masih ingat gak teman-teman rumus kontur interval? Betul banget, yang itu loh, CI sama dengan 1/2000 dikali skalanya, dimana keterangannya CI itu adalah kontur interval atau jarak antar kontur pada peta. Karena di soal yang ditanyakan skala teman-teman, berarti rumusnya kita pindah ruas dulu. Berarti tinggal skala sama dengan kontur interval kita kalikan dengan 2000. Berarti kontur intervalnya tadi kan disebutkan 100. Berarti tinggal kita masukkan 100 dikalikan 2000. Berarti dapat 200.000. Berarti skala peta tersebut adalah 1:200.000. Sampai di sini oke ya. Lanjut lagi, kita ke soal nomor 2. Wayan memiliki peta yang menggambarkan kondisi topografi desanya dengan skala 1:50.000. Jarak titik A sampai B pada peta tersebut adalah 6 cm. Skala peta tersebut kemudian diperbesar sebanyak 2 kali oleh Wayan. Pernyataan yang tepat terkait dengan hal tersebut adalah A. Penyebut skala pada peta 2 lebih besar dibandingkan penyebut skala peta 1. B. Jarak 2 titik pada peta 2 lebih panjang 4 kali dibanding jarak pada peta 1. C. Jarak 2 titik pada peta 2 lebih panjang 2 kali dibanding jarak pada peta 1. Option D. Jarak 2 titik pada peta 2 lebih pendek 4 kali dibanding jarak pada peta 1. E. Jarak 2 titik pada peta 2 lebih pendek 4 kali dibanding jarak pada peta 1. Kira-kira yang mana teman-teman? Coba dihitung-hitung dulu. Nah, hati-hati ya, tiap optionnya terlihat mirip nih. Udah dapat? Betul banget, yang C, jarak 2 titik pada peta 2 lebih panjang 2 kali dibanding jarak pada peta 1. Pembahasannya di soal dikasih tahu teman-teman, jarak titik A sampai B pada peta 1 itu nanti 6 cm. Kita simbolkan ini sebagai D1. Skala peta satunya 1:50.000. Perbesaran skala petanya disebutkan 2 kali. Yang ditanya tadi jarak titik A sampai B pada peta 2 atau D2-nya itu nanti berapa? Berarti kita hitung teman-teman skala baru. Caranya gimana? Skala baru sama dengan 1 per nilai perbesarannya dikali penyebut pada skala peta yang diketahui. Nilai perbesarannya itu kan 2. Lalu penyebut pada skala peta yang diketahui adalah 50.000. Berarti kita masukkan deh angkanya. Jadi skala baru sama dengan 1 dibagi 2 kalikan 50.000. Berarti kita dapat skala barunya 25.000. Jadi skala pada peta hasil perbesaran adalah 1:25.000. Penyebut skala peta 2 lebih kecil dibanding dengan penyebut skala peta 1. Sekarang gantian kita mencari jarak titik X sampai Y-nya.
Caranya P2 dibagi dengan P1 sama dengan D1 dibagi dengan D2. Kasih keterangan dulu ya. D1 itu adalah jarak pada peta yang sudah diketahui skalanya. D2 adalah jarak pada peta yang akan dicari skalanya. P1 itu adalah penyebut skala peta yang sudah diketahui skalanya. P2 itu adalah penyebut skala peta yang akan dicari. Berarti teman-teman, D1-nya kan udah tahu ya, tadi 6 cm. D2-nya itu yang kita cari nih. Untuk P1-nya berarti kita pakai yang 50.000 teman-teman. Itu yang skala peta 1 ya. Untuk P2-nya berarti pakai yang 25.000. Itu yang skala peta 2. Berarti yuk dimasukin angkanya. P2-nya 25.000 dibagi P1-nya 50.000 sama dengan D1-nya 6 ya, dibagi D2. Berarti kita dapat teman-teman nilai D2-nya itu 12 cm. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jarak antara titik A sampai B pada peta 2 adalah 12 cm, di mana jarak A sampai B pada peta 2 itu lebih panjang 2 kali dari jarak pada peta 1. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang option C. Jarak 2 titik pada peta 2 lebih panjang 2 kali dibanding jarak pada peta 1. Sampai di sini masih oke ya teman-teman? Support terus channel Otak Kencar ini. Please like, subscribe, and comment. Nyalakan juga loncengnya agar teman-teman selalu dapat updatean video dari kita. Kita lanjut lagi di soal nomor 3. Pada sebuah peta topografi, garis kontur A berada pada ketinggian 10 meter di atas permukaan laut atau MDPL, dan garis kontur B berada pada ketinggian 50 MDPL. Berdasarkan informasi tersebut, maka skala peta adalah A 1:10.000, B 1:20.000, C 1:50.000, D 1:80.000, dan E 1:100.000. Yo teman-teman, dihitung dulu skala petanya berapa sih? Yuk ikuti giveaway dari Otak Kencar ini. Caranya mudah banget teman-teman. Tinggal klik ya, udah ada di link deskripsinya. Ikuti giveaway-nya karena hadiahnya menarik loh teman-teman. Ada power bank, ada voucher 50.000. Nanti teman-teman bisa pilih tuh mau pulsa atau OVO atau GoPay, pilih sesuka teman-teman semuanya. Yuk ikuti giveaway-nya dan menangkan hadiahnya. Udah dapat teman-teman? Betul banget, yang D 1:80.000. Pembahasannya, kita hitung dulu teman-teman nilai kontur intervalnya dengan cara CI sama dengan C2 dikurangi C1. C2 itu adalah ketinggian garis kontur B, C1 adalah ketinggian garis kontur A. Dikasih tahu kan nilai ketinggian kontur garis B itu kan 50, berarti itu adalah C2-nya. Lalu dikasih tahu juga ketinggian garis kontur A itu 10 MDPL, itu adalah C1-nya. Berarti CI sama dengan 50 dikurangi 10. Berarti kita dapat nilai CI-nya adalah 40 meter. Kita masukkan ke rumus yang kedua. CI sama dengan 1/2000 dikalikan skalanya. CI tadi kontur interval ya, jarak antar kontur pada peta. Nilai CI-nya kita tadi dapatkan 40 meter. Yang ditanya skalanya, berarti rumusnya kita ubah dulu teman-teman. Tinggal skala sama dengan CI dikalikan 2000. Tadi CI-nya 40 nih, dikali 2000. Berarti kita dapat 80.000. Berarti skala peta tersebut adalah 1:80.000. Berarti yang paling tepat option D. Bisa ya?
Kita lanjut lagi teman-teman di soal nomor 4. Jarak antara kota A dan B adalah 120 km. Penduduk kota A berjumlah sebanyak 5 juta jiwa dan kota B berjumlah 200 jiwa. Lokasi yang paling cocok nih untuk dibangun tempat peristirahatan antara kedua kota tersebut berada pada A. 20 km dari kota A, B. 20 km dari kota B, C. 30 km dari kota B, D. 60 km dari kota A, E. 60 km dari kota B. Yuk dihitung dulu teman-teman, kira-kira lokasi yang paling cocok itu di mana sih? Coba. Udah dapat? Betul banget, yang B, 20 km dari kota B. Pembahasannya kita pakai rumus titik henti teman-teman. Yang itu loh, DAB sama dengan D kecil AB dibagi 1 ditambah akar PA per PB. Kasih keterangan dulu ya teman-teman. DAB itu adalah lokasi titik henti, diukur dari wilayah yang penduduknya lebih kecil. D kecil AB adalah jarak antara kota A dan B. PA adalah jumlah penduduk kota A atau kota yang lebih besar jumlah penduduknya. PB adalah jumlah penduduk B, di mana kota yang lebih kecil jumlah penduduknya. Oke, kita lihat di soal ya. Dikasih tahu teman-teman jarak kota A dan B katanya kan 120 km. Itu adalah D kecil AB. Lanjut lagi, PA jumlah penduduk kota A 5 juta jiwa gitu ya. PB-nya berarti 200 jiwa. Oke, langsung aja kita hitung nih lokasi titik henti. DAB sama dengan, masukkan teman-teman datanya ya. D kecil AB-nya kan 120 dibagi 1 ditambah, sekarang PA-nya teman-teman, akar 5 juta dibagi PB-nya 200.000 sama dengan 120 dibagi 1 ditambah akar 25. Berarti kita dapat nih nilai DAB-nya berapa sih? 20 km. Berdasarkan perhitungan di atas, maka lokasi yang tepat untuk dijadikan sebagai lokasi tempat peristirahatan adalah 20 km dari kota B. Kenapa kok dari kota B? Karena lokasi titik henti diukur dari wilayah yang penduduknya lebih kecil. Di soal dikasih tahu teman-teman, penduduk yang lebih kecil kan kota B karena dia hanya 200 jiwa. Sedangkan yang penduduk kota A 5 juta jiwa. Gitu ya, jelas banget ya. Makanya jawaban yang paling tepat yang B, 20 km dari kota B. Oke ya teman-teman, bisa dipahami ya. Sampai di sini kita udah bahas soal tentang skala peta dan titik henti. Kita lanjut lagi ya ke pertambahan penduduk. Ini juga keluar nih di SKB Guru IPS. Yuk langsung aja kita coba. Kita coba yang teori dulu ya teman-teman. Soal nomor 1. Perhatikan ciri-ciri pada wilayah berikut ini. Yang pertama, angka pertumbuhan penduduknya rendah. 2. Angka beban ketergantungannya relatif rendah. 3. Jumlah penduduk usia muda seimbang dengan usia tua. Berdasarkan ciri-ciri daerah tersebut memiliki piramida berbentuk A. Batu nisan, B. Konstruktif, C. Kerucut, D. Stasioner, E. Ekspansif. Kira-kira ciri-cirinya apa sih ini teman-teman? Betul banget, berarti bentuk piramidanya yang stasioner, yang D. Pembahasannya, ciri-ciri piramida granat atau stasioner atau dewasa adalah yang pertama, jumlah penduduk usia muda seimbang dengan penduduk usia tua. 2. Jumlah angka kelahiran seimbang dengan angka kematian. 3. Angka pertumbuhan penduduk relatif rendah. 4. Angka beban ketergantungan relatif rendah. Makanya jawaban yang paling benar adalah stasioner, option D. Oke ya, lanjut lagi yuk.
Soal nomor 2, berikut ini faktor non-alami yang mempengaruhi dinamika kependudukan Indonesia adalah A. Kelahiran dan kematian, B. Kelahiran dan migrasi, C. Kematian dan migrasi, D. Migrasi, E. Urbanisasi. Yang ditanya faktor non-alami ya teman-teman. Yang mana kira-kira? Betul banget, yang D. Migrasi. Pembahasannya, dinamika kependudukan di Indonesia dipengaruhi oleh 3 faktor utama nih. Yang pertama, kelahiran, 2, kematian, dan perpindahan. Faktor alami meliputi kelahiran dan kematian, sedangkan perpindahan atau migrasi merupakan faktor non-alami. Makanya jawaban yang paling tepat yang option D. Oke ya, lanjut lagi yuk ke soal nomor 3. Terjadinya ledakan penduduk dalam waktu singkat biasanya terjadi di kota-kota besar pada saat setelah Lebaran. Fenomena tersebut merupakan jenis mobilitas A. Sirkuler, B. Komuter, C. Urbanisasi, D. Ruralisasi, E. Emigrasi. Yang mana sih teman-teman fenomena yang terjadi? Betul banget, yang C. Urbanisasi. Pembahasannya, pada setiap tahun di kota-kota besar seperti Jakarta sering terjadi ledakan penduduk pada waktu yang singkat. Biasanya terjadi pada saat setelah Lebaran atau sepulang mudik. Para pemudik dari Jakarta ke wilayah pedesaan dan ketika pulang mereka membawa salah seorang atau lebih anggota keluarganya ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Fenomena ini disebut sebagai urbanisasi. Jadi urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Oke ya, jelas banget nih. Berarti jawabannya yang C, urbanisasi. Please like, subscribe, and comment. Lanjut lagi, kita ke soal berikutnya. Yuk, sekarang kita ke perhitungan pertumbuhan penduduk. Soal nomor 4. Di suatu wilayah diketahui terdapat jumlah kelahirannya 967.000 jiwa, sedangkan jumlah kematiannya adalah 659.000 jiwa. Jumlah pertumbuhan penduduk alaminya adalah A. 108.000 jiwa, B. 208.000 jiwa, C. 308.000 jiwa, D. 408.000 jiwa, E. 508.000 jiwa. Yo teman-teman, berhitung yo. Pertumbuhan penduduk alaminya berapa sih? Hati-hati, tiap optionnya hampir mirip ya. Udah dapat? Mantap, betul banget. Yang C, 308.000 jiwa. Pembahasannya, masih ingat gak teman-teman rumus pertumbuhan penduduk alami? Betul banget, yang itu loh, X sama dengan L dikurangi M. Keterangannya, X adalah pertumbuhan penduduk alami, L itu adalah jumlah kelahirannya, M jumlah kematiannya. Di soal diketahui teman-teman jumlah kelahirannya itu 967.000, itu adalah L-nya. Terus jumlah kematiannya nih di soal disebutkan 659.000, berarti itu adalah M-nya. Berarti bisa banget dong kita menghitung X-nya atau pertumbuhan alaminya. Yuk kita masukkan ke rumusnya, X sama dengan L dikurangi M. Berarti L-nya 967.000 dikurangi nilai M-nya teman-teman 659.000. Berarti kita dapat 308.000 jiwa. Jadi pertambahan penduduk alami wilayah tersebut sebesar 308.000 jiwa. Option C. Gampang ya? Oke, lanjut lagi yuk. Sekarang kita coba soal nomor 5. Di suatu wilayah diketahui jumlah kelahirannya sebesar 967.000 jiwa dan kematiannya sebesar 659.000 jiwa, sedangkan terjadi imigrasi sebesar 889.000 jiwa dan emigrasinya sebesar 512.000 jiwa.
Jumlah pertumbuhan penduduk totalnya adalah A. 485.000 jiwa, B. 585.000 jiwa, C. 685.000 jiwa, D. 785.000 jiwa, dan E. 885.000 jiwa. Yuk, sekarang kita hitung pertumbuhan penduduk totalnya. Coba. Udah dapat? Betul banget, yang C, 685.000 jiwa. Pembahasannya kita hitung nih pakai rumus pertumbuhan penduduk total. Masih ingat rumusnya? Betul, yang X sama dengan L dikurangi M ditambah I dikurangi E-nya. Kasih keterangan dulu deh. X adalah pertumbuhan penduduk total. L itu adalah jumlah kelahirannya. M itu adalah jumlah kematiannya, I itu adalah jumlah imigran, E itu adalah jumlah emigran. Di soal disebutin teman-teman jumlah kelahirannya kan 967.000 jiwa, berarti itu adalah L-nya. Kematiannya 659.000 jiwa, berarti itu adalah M-nya. Terjadi imigrasi sebesar 889.000 jiwa, itu jumlah imigrannya atau I-nya, dan emigrasinya itu 512.000 jiwa, berarti jumlah emigran atau E-nya. Ya udah deh, tinggal kita masukin ke rumusnya. X sama dengan L dikurangi M ditambah I dikurangi E. Masukin teman-teman L-nya 967.000 dikurangi M-nya 659.000. Tambah nih yang I-nya teman-teman 889.000 dikurangi jumlah emigrannya berarti 512.000 sama dengan 308.000 ditambah 377.000. Berarti kita dapat 685.000 jiwa. Jadi pertumbuhan penduduk total wilayah tersebut sebesar 685.000 jiwa. Option C.